أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka jahanam, dan sungguh jahanam itu tempat tinggal yang terburuk. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayatnya 206 dan 207. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah, wa na'udzubika minal kafirin, wa na'udzubika minadh dhalimin, wa na'udzubika minal fasikin, wa na'udzubika minal munafikin, wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Biaunillah, biidnillah, biridhoillah, di pagi hari ini kita bisa hadir kembali BCA di Kota Baru Ndreorejo Gresik. Mudah-mudahan hakko tilawatih kita, hakko tukotih kita, hakko jihadih kita belajar terus. Mudah-mudahan
Allah merahmati diri kita, keluarga besar kita dan umat ini. Mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang cinta kepada Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan demi kebaikan, karena dengan kebaikan itu kita akan bisa berada di jalan yang benar, dan kita senantiasa memohon kekuatan kepada Allah agar bisa melakukan kebenaran itu. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini terhindar dari segala perbuatan keji dan mungkar, di mana perbuatan keji dan mungkar itu bisa merusak moral kita. Ya, jadi kalau kita ini terjerumus kepada perbuatan keji dan mungkar, maka umat itu yang dulunya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang terbaik, diberi perlengkapan oleh Allah fisik, akal, nafsu, dan kolbu, maka semuanya tidak akan berfungsi karena moralnya rusak. Maka Allah sebut manusia itu adalah makhluk yang terjelek, yang terjahat, namanya syarrul bariyah, naudzubillah. Bahkan Allah merendahkannya, mereka digolongkan seperti binatang, naudzubillah summa naudzubillah. Mari kita pahami surat Al-Baqarah ayat 206. Orang-orang yang sudah rusak moralnya, apabila diperingatkan dan dinasehati agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sifat-sifat jeleknya, mereka marah dan terus bangkit memperlihatkan kesombongan dan keangkuhannya. Loh, ini loh Dek, sifat yang jelek itu Dek. Dia berbuat keji dan mungkar, kemudian diberhentikan, ya. Jangan berbuat keji dan mungkar, diingatkan, dinasihati, tapi tidak matur nuwun, tapi malah apa? Marah-marah dan akhirnya sombong. Nah, orang seperti ini yang namanya orang yang angel tuturane, ya Dek. Jadi dituturi angel, ya, angel tuturane. Bisa dilihat karakternya itu di surat Al-Baqarah ayat 6 sampai ayat 20. Ya, apabila dituturi, dinasehati, diperingatkan untuk kembali ke jalan yang benar, mereka marah-marah dan angkuh, menonjolkan sifat-sifat jahiliyah dan watak setaniahnya. Dengan nasihat dan peringatan tadi, mereka merasa terhina dan menganggap bahwa nasihat dan peringatan itu tidak pantas dan tidak layak baginya. Karena ketinggian pangkat dan kedudukannya, mereka tidak segan-segan berbuat maksiat dan dosa, loh Dek. Jadi mereka itu merasa bahwa pangkat, ya Dek, jabatan itu adalah merupakan sebuah kemuliaan, Dek. Padahal namanya mulianya manusia itu karena iman dan takwa. Apalagi kalau punya iman dan takwa, kemudian punya jabatan yang tinggi,
ya, jadi presiden, jadi menteri, jadi guru, jadi TNI, jadi polisi. Itu sebuah amanat yang luar biasa. Maka imbangilah dengan iman dan takwa, nanti jadi lebih mulia. Wis jadi presiden yang beriman takwa, jadi murid yang beriman takwa, jadi guru yang beriman takwa. Itulah namanya khairul bariyah, yaitu makhluk hidup yang mulia. Mudah-mudahan kita dan keluarga besar kita dan umat yang ada di bumi ini termasuk yang mulia tadi, Dek, ya. Seseorang dengan sifat dan tabiat yang sudah rusak tentunya tidak akan senang kepada orang yang menasehatinya. Jadi kalau orang itu dinasehati, Dek, hatinya itu belum buka, Dek. Jadi orang yang nasehati itu dikiranya dia itu musuhnya. Ya, diberi nasihat, orang yang menasehati itu malah disatru. Orang yang menasihati itu malah dibenci. Nah, itu karena memang dia belum terbuka hatinya. Tapi pada saat hatinya nanti terbuka, Dek, ya, yang namanya lawan itu akan menjadi kawan, yang namanya benci akan menjadi rindu dan cinta. Kalau hatinya sudah mendapat hidayah dari Allah. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan untuk umat ini? Yang hatinya mati didoakan, ya, Dek. Mudah-mudahan bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang hatinya mati, doakan mereka agar mendapat hidayah taubatan nasuha. Begitu caranya. Selalu mendoakan untuk diri, keluarga besar dan umat ini. Karena ia merasa bahwa perbuatan buruknya itu yang selalu dibungkus dengan kata-kata yang muluk-muluk, diselubungi dengan gerak-gerik yang menarik, telah diketahui orang, sehingga kalau dapat ia tidak segan menangkap, memukul, dan kalau perlu membunuh orang yang tidak disenanginya. Loh, Dek, dikira orang-orang yang mengajak kepada al-ma'ruf itu dikiranya ingin apa, Dek? Merendahkan dia. Makanya dia terus mangkel. Lah, kemangkelan itu, Dek, kadang-kadang berujung kalau dia itu marahnya berlebih-lebihan, ya, Dek, melampaui batas, ya, peteng, Dek, ya. Akhirnya terjadilah kadang-kadang sampai ada pembunuhan. Itu gara-gara apa, Dek? Gara-gara dengki yang keterlaluan, ya. Naudzubillah, ya, Dek. Jadi jangan sampai, ya, sejarah umat ini sudah berlalu semuanya, ya. Banyak orang yang membunuh orang lain, banyak orang yang mencelakakan orang lain. Itu gara-gara apa, ya? Gara-gara iri, dengki, hasud, hasad, jadi dengki, ujub dan lain sebagainya, yang mestinya jangan sampai itu terjadi. Yuk kita selalu memohon sama Gusti Allah agar dihindarkan dari segala perbuatan keji dan mungkar. Dalam hal ini Umar bin Khattab radhiyallahu an cukup menjadi contoh teladan apabila dikatakan kepada beliau, bertakwalah kepada Allah. Beliau lalu meletakkan pipinya di tanah, menunjukkan kesadarannya tentang kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang ada padanya. Padahal kita mengetahui bahwa beliau adalah seorang sahabat yang terkenal, adil, terutama ketika beliau menjadi khalifah. Jadi Umar ini dulu adalah seorang preman, ya, Dek. Jadi dulu sebelum datangnya hidayah Allah ini,
Yang namanya Umar ini luar biasa, Dek. Jago ya, jago membunuh orang, Dek. Tapi pada saat Umar ini masuk Islam, dapatkan hidayah dari Allah, dulu dia lawan ya, melawan Rasulullah, akhirnya menjadi kawannya Rasulullah, menjadi sahabatnya Rasulullah. Dulu bencinya bukan main kepada Rasulullah, akhirnya jatuh cinta kepada Rasulullah, ingin selalu bersama Rasulullah. Begitulah hidayah itu kalau sudah datang ya, Dek. Yang jelek akan menjadi baik, yang jauh akan menjadi dekat dan lain sebagainya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi, pernah berkata, cukup besar dosa seseorang apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, lalu ia menjawab, cukup kamu menasihati dirimu sendiri dan janganlah engkau mencoba mencampuri urusan pribadi orang lain. Lah ngono iki dosa, Dek. Jadi kalau dia sehati, misalnya seorang guru ya, Dek, yang menasihati siswa-siswinya atau orang tua ya, Dek, ayah ibu kita menasihati anak-anaknya, kemudian anaknya bilang, wes gak usah, saya gak usah dituturi, udah bapak begitu aja, ibu begitu, pak guru, pak ustadz, wes terserah, saya semauku sendiri lah. Menurutku termasuk contoh ya, Dek, perbuatan yang jelek ya, Dek, perbuatan yang dosa. Tidak boleh. Kalau dinasihati ya menengahi, diem, dengarkan nasihatnya, setelah itu bilang terima kasih dan minta maaf. Terima kasih atas nasihat yang diberikan, minta maaf ayah ibu, minta maaf Pak Guru, Pak Ustadz, saya tadi berbuat salah dan lain sebagainya. Kemudian mari kita lanjutkan di ayat yang ke-207 dari surat Al-Baqarah. Setelah menjelaskan sifat-sifat orang-orang munafik yang kotor dan menjijikkan itu, Allah menjelaskan sifat-sifat orang-orang mukmin yang mukhlis. Nah, sekarang sifat-sifat yang mulia, Dek. Ya, mudah-mudahan kita dan keluarga besar kita dan umat ini punya sifat-sifat yang mulia ini. Ibnu Abbas, Anas, Sa'id bin Musayyab dan beberapa sahabat yang lain menyatakan bahwa ayat ini tersebut diturunkan berhubungan dengan peristiwa Suhaib bin Sinan Ar-Rumi yang akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, hijrah ke Madinah. Oleh pihak Quraisy ia dilarang hijrah dengan membawa kekayaannya. Suhaib tidak mengindahkan larangan Quraisy itu, bahkan dengan segala senang hati dan penuh keikhlasan ia menyerahkan semua kekayaannya asal ia dibolehkan berhijrah ke Madinah. Maka turunlah ayat tersebut. Kemudian Umar bin Khattab bersama beberapa orang sahabat pergi menemui Suhaib dan berkata, daganganmu benar-benar menguntungkan. Suhaib berkata, semoga dagangan saudara-saudara tidak rugi. Untuk apa kedatangan saudara-saudara ini? Umar radhiyallahu an kemudian memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat ini berhubungan dengan peristiwa yang dialami oleh Suhaib. Orang mukhlis seperti Suhaib yang selalu sama ucapan dan perbuatannya, kata-katanya sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya, bukan lain di mulut, lain di hati, tidak bermuka dua. Mereka dengan penuh ikhlas mau menjual dan mengorbankan dirinya dan semua yang ada padanya demi untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang yang berjuang di jalan Allah hendaknya demikian, yakni harus berani mengorbankan apa yang ada padanya, tenaga, harta, kekayaan atau kedua-duanya menurut kemampuannya, demi untuk berhasilnya perjuangan sebagai cerminan dari iman dan takwa yang ada di dalam hati masing-masing.
Dengan demikian mereka akan memperoleh kemenangan yang besar. Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'ani wa man awfa bi'ahdihi minallahi fastabshiru bibai'ikumul ladzi bay'atum bihi wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Surat At-Taubah ayat 111. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan ini akan bermanfaat bagi diri kita, keluarga besar kita dan umat. Mudah-mudahan kita terjauh dari segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.